Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik untuk membuka toko pertanian. Ini video pertama saya ya. Saya menjalankan usaha itu sudah hampir 5 bulan. Dan alhamdulillah omset yang didapatkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi, sahabat tani, sebelum Anda memulai usaha toko pertanian, itu sebaiknya disurvei di daerah kalian masing-masing. Mulai dari survei petani, apa-apa saja yang petani tanam di daerah kalian, kemudian kebutuhan produk-produknya, produk pertaniannya, alat pertaniannya, dan pupuk pertaniannya. Nah, kembali ke awal membuka. Sebelum saya membuka toko pertanian, itu saya melakukan survei kepada petani di daerah saya, di desa saya, di desa tetangga, 2 desa tetangga, sampai lingkup kecamatan di desa saya. Nah, yang saya dapatkan itu ada beberapa produk yang sangat dibutuhkan oleh petani. Nah, untuk selanjutnya, setelah survei di daerah kalian masing-masing, poin yang kedua yaitu adalah lokasi untuk toko atau kios pertanian yang sahabat tani ingin buka. Sebaiknya itu di depan jalan raya atau jalan penghubung antar kecamatan kah, misalnya jalan penghubung antar provinsi kah misalnya. Saya tidak sarankan sahabat tani untuk membuka toko pertanian itu di lorong-lorong desa sahabat tani, karena jangkauan toko akan lebih terlihat jika berada di jalan raya atau jalan penghubung antar provinsi atau kecamatan. Untuk lokasi sudah. Untuk poin ketiga yaitu modal usaha. Kalau untuk modal usaha, kita tahu harga dari pestisida, mulai dari golongan herbisida, kemudian fungisida, insektisida, zat pengatur tumbuh, pupuk, alat-alat pertanian, itu harganya lumayan ya sahabat tani. Jadi perlu diperhatikan cara survei sahabat tani sendiri. Jadi betul-betul yang sahabat tani ingin stok itu produk yang dibutuhkan oleh petani di daerah kalian, agar supaya apa yang kalian stok tidak diam, dalam artian itu akan jalan, kita belanja berjalan terus menerus, sehingga akibatnya ke Anda sahabat tani yang membuka toko pertanian itu akan berkembang secara pesat dan insya Allah akan menjadi besar. Di awal saya membuka toko sahabat tani, itu saya punya etalase cuman satu, ini etalase depan dan etalase untuk herbisida. Jadi di etalase yang pertama itu saya mengisi benih insektisida, fungisida, ada pupuk jenis-jenis pupuk, ada racun tikus misalnya, tergantung hasil survei di daerah kalian sendiri. Jadi itu pentingnya survei sebelum melakukan atau membuka usaha toko pertanian di daerah sahabat tani masing-masing. Nah, kemudian untuk modal pertama saya itu 15 juta. Itu uang 15 juta saya gunakan untuk membeli jenis
jenis-jenis pestisida mulai dari herbisida, jenis herbisida mulai dari herbisida, insektisida, fungisida, dan pupuk, kemudian benih. Nah, untuk herbisida sendiri itu yang saya stok ada Gremason, ada Noxon, ada Naraap, ada Primaquat, ada Turmadan, ada Polado, ada Rambo, ada Naraap, dan Basmilan. Kemudian saya stok juga yang Jergen. Kemudian untuk yang insektisida ya, saya memenuhi kebutuhan petani di sini. Itu yang saya stok seperti Gordon, misalnya Cleanset, itu kemudian Regen, ada juga Marshall. Untuk fungisidanya ada Curacron. Ini Rustarnya untuk herbisida, Lindomin, Tetris, itu semua herbisida. Di sini juga ada yang membutuhkan untuk vitamin tanaman, saya stok yang B1, kemudian racun semut, termiban. Kemudian untuk racun udang, biasa pemuda-pemuda di sini itu menggunakan decis. Jadi kembali ke survei dari sahabat tani sekalian. Jadi hasil survei itu 9 sampai 100% sangat berfungsi untuk menjalankan usaha pertanian sahabat tani dimanapun Anda berada. Kemudian untuk selanjutnya itu ke strategi bisnisnya sendiri. Saya sebelum membuka toko pertanian itu saya belajar soal jenis-jenis pestisida, bahan aktif pestisida, mulai dari produk A sampai produk Z. Saya pelajari bahan aktifnya, kemudian fungsinya untuk apa, cara pengaplikasiannya seperti apa. Nah, itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk petani berbelanja di toko sahabat tani, karena ilmu yang bermanfaat itu akan dicari oleh petani, dan ketika petani merasa puas dengan berbelanja di toko Anda, pasti akan seterusnya belanja di toko Anda. Nah, dengan catatan itu tadi, sebelum Anda membuka toko pertanian, Anda mempelajari secara detail mulai dari herbisida, insektisida, fungisida, cara pengaplikasiannya seperti apa, bahan aktifnya bagaimana. Itu saja sih. Kemudian strategi yang selanjutnya, ketika toko sahabat tani baru dimulai, nih kan biasa petani-petani ini kadang mereka ada yang namanya sistem nota atau bon. Nah, kalau saran saya itu dihindari ya sahabat tani, dihindari dulu. Karena yang pertama pertimbangannya toko kita baru buka, kemudian kita masih lihat peluang untuk memutar barang-barang yang laku di toko kita. Jadi sebaiknya untuk bon atau di nota itu sahabat tani tolak dengan halus ya, tapi gitu. Kalau untuk stok sendiri tadi saya sudah jelaskan di sini. Kalau di toko saya itu kebutuhan pertaniannya kebanyakan ada di jagung manis, jagung timbang, ada di bawang merah, ada di seperti benih paria, mereka menanam ketimun, tomat, ada gambas, ada terong. Jadi yang saya sediakan itu kebutuhan pestisida yang bersangkutan dengan apa yang mereka tanam. Nah, itulah kuncinya. Kemudian